Hey sob, jumpa lagi dengan saya Om Nizar dalam channel YouTube Jaga Jualan. Hari ini saya akan membahas satu kategori produk yang dipastikan akan laris manis dan banjir orderan di Shopee. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu kategori produk yang dipastikan banyak penjualan, laris manis, kemudian banjir orderan jika kalian terjun dan berjualan online di platform Shopee. Nah, apakah kategori tersebut? Mari kita bahas. Nah, di dalam marketplace banyak sekali kategori-kategori produk yang bisa kita jadikan ide jualan online, khususnya yang ada di platform Shopee. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelum-sebelumnya, bahwasanya jika kalian ingin terjun dan berjualan online, kalian harus menentukan kategori produk untuk jualan sob. Nah, kalian harus menentukannya dengan melakukan riset permintaan data pasar. Nah, jangan sampai kalian salah dalam riset sob, apalagi tidak melakukan riset, karena bisa dibilang sama saja kalian bunuh diri. Nah, di pembahasan kali ini saya akan bantu kalian melakukan riset kategori produk untuk dijadikan ide jualan online sob. Nah, yang saya maksud kategori yang pasti akan laris dan banjir orderan jika kalian terjun dan berjualan online di Shopee itu adalah kategori makanan dan minuman. Wah, Om Nizar pasti ngarang nih. Enggak sob. Nah, saya ambil data ini langsung menggunakan tools yang ada di dimia.id. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video yang ini nih, bahwasanya sistem AI yang ada di dimia.id ini sama persis yang digunakan di Amazon. Jadi kalian nggak usah khawatir sob. Nah, data riset kategori makanan dan minuman yang ada di Shopee ini dalam 3 bulan terakhir selalu masuk dalam 10 besar penjualan terlaris per kategori di platform Shopee. Nah, setelah dilakukan riset lanjutan dengan menggunakan metode forecasting yang ada di dimia.id, nah kategori makanan dan minuman ini akan mengalami penjualan yang sangat meningkat drastis dan sangat tinggi sob di grafik penjualan produknya, khususnya di akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023 yang berkisaran di bulan depan nih, di bulan Desember sampai bulan Februari 2023. Bahkan tinggi sekali grafik penjualan produknya sob. Nah, kalian penasaran kan? Nah, mari kita bahas ke grafiknya sob. Nah, di Shopee jika kita lihat menggunakan tools yang ada di Dimia dengan menggunakan metode forecasting di kategori makanan dan minuman, datanya seperti ini nih sob. Di bulan Agustus mulai mengalami kenaikan secara berkala sampai November bulan ini dengan rata-rata 20 jutaan penjualan produk. Jadi dari Agustus itu naik secara berlahan dengan penjualan 20 jutaan penjualan produk. Kemudian di bulan Desember, ya bulan depan itu, ya sampai Februari 2023 penjualan mencapai 130 jutaan penjualan produk. Ya, jadi meningkat dari 20 jutaan penjualan produk sampai 130 jutaan penjualan produk. Nah, ngeri sekali kan? Udah berapa persen itu kalau kita persenkan sob? Dan diperkirakan akan mengalami penurunan seperti sedia kala di angka 20 jutaan penjualan produk itu di bulan Maret sampai April. Nah, itu tadi adalah data yang diambil dari tools di dimia.id. Dan data tersebut masih belum memperkirakan kemungkinan adanya resesi di tahun 2023 sob. Jadi masih berupa data mentahan saja. Nah, tapi sob, kalau saya simpulkan secara pribadi nih, ya jadi ketika ada penurunan di bulan Maret sampai April seperti yang ada di grafik tersebut, kan bulan Maret itu kan bulan Ramadan, kemudian April itu Lebaran. Nah, seharusnya di bulan-bulan tersebut penjualan di kategori makanan dan minuman itu meningkat drastis di penjualan produknya sob. Karena pasti banyak orang yang membeli misalnya kebutuhan pokok, kemudian jajanan, oleh-oleh di bulan Ramadan, kemudian untuk persiapan juga pada saat Lebaran sob. Tapi bisa jadi nih, mungkin ya di bulan Desember sampai Februari itu ada penurunan harga produk, misalnya di bahan makanan atau di sembako.
sehingga mengantisipasi adanya kenaikan lagi di bulan Ramadan dan pada saat Lebaran seperti sebelum-sebelumnya sob. Makanya orang-orang mengantisipasinya pada saat Desember sampai Februari itu membeli kebutuhan mereka itu di Shopee, sehingga ketika kita lihat grafiknya tadi peningkatan penjualan produk itu sangat tinggi sekali sob. Nah mungkin seperti itu. Nah data-data seperti itu tuh yang perlu kita garis bawahi sehingga kita bisa melakukan evaluasi secara detail sob. Nah itu adalah data yang ditampilkan dari tools yang ada di dinia.id. Nah jelas setiap bulan mengalami kenaikan penjualan produk, apalagi di akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023 sob. Nah jika kalian terjun dan berjualan di kategori ini bulan ini nih November, nah kalian pasti akan mengalami momen tersebut sob di akhir tahun ini dan sampai awal tahun 2023. Nah saya perjelas sekali lagi, jika kalian terjun di dunia jualan online khususnya di kategori makanan dan minuman itu sangat mudah sob, karena kategori ini terbilang enak ketika kalian terjun di dalamnya. Nah kalian tinggal keluarkan inovasi serta kreasi kalian di pengemasan produk sob dan membesarkan brand produk kalian sehingga bisa dikenal oleh customer kalian. Nah saya kasih tips nih biar kalian sukses terjun di kategori makanan dan minuman sob, agar tentunya produk yang kalian jual dan kalian pasarkan itu bisa laris manis, banjir orderan, dan tentunya bisa bersaing dengan brand-brand atau kompetitor lainnya. Nah tapi sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, silakan seperti biasa yang belum like video ini, like dulu dong sebagai apresiasi kalian kepada saya agar saya tetap semangat mengedukasi kalian setiap harinya. Oke, kita masuk tips yang pertama, yaitu perbanyak varian produk. Nah di tips yang pertama ini kalian harus memperbanyak varian produk dari kategori makanan dan minuman kalian sob. Nah buat beberapa varian seperti misal di subkategori makanan ringan, nah perbanyak varian seperti rasa, kemudian level kepedasan, kemudian berat produk atau lain sebagainya. Dan jangan lupa perbanyak produk aktif sob. Nah dari situ pembeli kalian akan leluasa memilih produk yang mereka inginkan di toko online kalian sob. Tips yang kedua yaitu buat kemasan dan logo produk yang menarik. Nah di tips yang kedua ini yang sering diabaikan oleh para seller kategori makanan dan minuman, khususnya di subkategori makanan yang produksi sendiri sob. Nah kemasan produk sangat berpengaruh terhadap konversi penjualan di kategori ini. Nah kalian bisa berinovasi dengan membuat kemasan yang anti mainstream. Misal seperti ini nih, membuat atau mengemas makanan ringan dengan menggunakan botol, atau bisa melapisi kemasan ulang di frozen food dengan menggunakan besek atau baskom yang lain sebagainya. Nah cara-cara seperti itu yang membuat menarik dan menambah value dari produk kalian sob. Nah jangan lupa desain logo produk kalian yang menarik agar calon pembeli kalian bisa tertarik sob. Tips yang ketiga yaitu pengemasan produk yang aman. Nah untuk kalian para seller kategori makanan dan minuman harus perhatikan tips yang ini nih, karena banyak sekali yang mengabaikan tentang pengemasan produk sehingga ketika pengiriman produk misal di subkategori makanan ringan, produk yang dikirimkan ke customer atau ke pembeli itu rusak dan hancur sob, sehingga mengakibatkan komplain yang berujung pada ulasan dan rating buruk di produk kalian. Nah itu yang dirugikan itu customer dan kalian sendiri sob, karena trust produk kalian itu jelek karena dapat ulasan dan rating yang rendah. Tips yang keempat yaitu buat paket promo atau bundling.
Nah, tips yang terakhir ini kalian bisa main di promosi produk sob. Kalian bisa main di paket hemat seperti beli 3 gratis 1, atau buat versi jumbo itu lebih hemat. Nah, kalian bisa berkreasi dengan fitur promosi khususnya yang ada di platform Shopee. Nah, buat semenarik mungkin promo-promo yang ada di produk kalian, sehingga terkesan produk kalian itu banyak promonya sob. Nah, mungkin itu tadi adalah kategori yang pasti akan laris dan banjir orderan menurut tools yang ada di dimia.id, yaitu kategori makanan dan minuman. Dan itu tadi juga saya sebutkan tips dan trik bagaimana kalian biar sukses terjun di kategori makanan dan minuman sob. Nah, kalian bisa gunakan data tersebut untuk kalian terjun di kategori ini, dan kalian bisa memanfaatkan tips yang saya berikan tadi untuk strategi berjualan di kategori ini sob. Oke, penjelasan saya cukup sampai di sini. Apabila ada trik atau tips seputar dunia marketplace yang ingin saya bahas di video selanjutnya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar sob. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan terkait tentang dunia marketplace online. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.